Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juroh dari kelompok Daur Karbon dan Oksigen. Materi sebelumnya telah disampaikan oleh Saudari Winda Ayunda dan saya akan melanjutkan tentang siklus karbon dan oksigen. Selama proses fotosintesis berjalan, energi dijalin ke dalam senyawa organik. Senyawa organik yang dihasilkan oleh produsen dapat diteruskan kepada konsumen. Waktu produsen atau konsumen menggunakan energi dari senyawa-senyawa organik. CO2 dapat dilepas kembali baik ke udara maupun ke dalam air, tergantung pada lingkungan hidup organisme. Tetapi selama masih ada energi yang dapat dipergunakan, senyawa-senyawa organik akan tetap ada. Baik produsen maupun konsumen dapat membuang sisa materi yang mengandung karbon. Kalau organisme mati, tubuh mereka akan tinggal sebagai tumpukan suatu senyawa-senyawa karbon. Organisme saprofor atau pembusuk menyempurnakan proses pelepasan karbon dalam bentuk CO2 dari sisa kotoran dan jasad-jasad yang mati. Sebagian besar dari saprofor yang menjadi konsumen terakhir adalah mikroorganisme, kecuali jamur yang jelas dapat dilihat dengan mata bugil. Kadang-kadang proses pembusukan yang dilakukan oleh saprofor berjalan sangat lambat, sehingga selama masa berjuta-juta tahun, sejumlah besar senyawa karbon dapat menumpuk dalam bentuk gambut, batu bara, dan minyak bumi. Selanjutnya, conclusion. Proses respirasi adalah penggunaan oksigen oleh organisme aerob untuk diubah bersama bahan makanan menjadi energi dengan limbah berupa karbon dioksida. Respirasi dapat dilakukan di seluruh area biosfer yang menyediakan oksigen baik di daratan maupun perairan. Respirasi di perairan menggunakan oksigen terlarut atau distilled oxygen atau DO. Dalam air bukan oksigen bebas seperti di udara. Kadar DO dalam air dipengaruhi oleh salinitas, ketinggian, temperatur air, dan pergerakan air tanah. Nilai oksigen terlarut dalam air cenderung sama dengan nilai oksigen pada konsentrasi udara jenuh. Hal ini disebabkan oleh turbulensi air dan gelembung dalam air. Selanjutnya, literatur review dari Sutarto 2018. Hubungan antara produsen dan konsumen dapat dikaitkan dengan siklus karbon dan mutlak diperlukan dalam suatu ekosistem untuk menjaga kestabilannya. Di lingkungan terbuka, sangat sulit untuk menentukan faktor apa yang mempengaruhi hubungan tersebut, karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Dalam siklus karbon, atom karbon terus mengalir dari produsen ke konsumen dalam bentuk molekul CO2 dan karbohidrat, sedangkan energi foton matahari digunakan sebagai pemasok energi yang utama. Produsen memerlukan CO2 yang dihasilkan konsumen untuk melakukan fotosintesis. Dari kegiatan fotosintesis tersebut, produsen dapat menyediakan karbohidrat dan oksigen yang diperlukan oleh konsumen untuk dapat hidup. Siklus karbon sendiri memiliki arti yang luas. Oleh Sutarto 2018. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang siklus karbon dan oksigen. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Levianindi Fauzia Agustina. Terima kasih.